Provinsi Aceh. Pada kesempatan hari ini Bapak didampingi sekretaris, kami ingin mempertanyakan bagaimana program mengapa harus Bapak lakukan pra-UKW ini. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada reporter Malik TV bahwasanya saya selaku Ketua PJID Nusantara Provinsi Aceh. Dengan ini ada beberapa alasan kita membuat pra-UKW. Yang pertama, alasan pertama itu lebih menuju ke bidang profesional bagi insan pers maupun wartawan yang ada di seluruh Aceh. Itu tujuan daripada organisasi PJID. Yang kedua, dengan banyaknya kawan-kawan kita yang berkecimpung di insan pers, akan tetapi mereka untuk menaikkan agresitasnya selaku wartawan ini, mereka terombang-ambing nggak tahu kemana. Inilah salah satu tujuan PJID membuat pra-UKW ini untuk melatih bagaimana cara menulis yang benar, bagaimana kode etik jurnalis. Jadi semua di situ include mengenai masalah kewartawanan. Mereka bisa memahami apa itu sebenarnya media, pers maupun insan pers. Jadi untuk sementara itu dulu. Baik, kami lanjuti kepada Bapak Sekretaris PJID Provinsi Aceh. Siap. Yang pertama kita ingin tanyakan bahwa ini kan masih pra-UKW, Pak. Iya. Apakah dengan pra-UKW yang dilakukan oleh pihak PJID kemudian akan bisa mengantarkan ke UKW? Karena pada prinsipnya hari ini di tengah-tengah masyarakat rata-rata rekan reporter ataupun wartawan yang ada dan berproduksi di wilayah Aceh sudah banyak memiliki sertifikat UKW itu sendiri. Justru karena mengarah ke UKW, kita membuat pra-nya dulu, Pak. Karena paling tidak rekan-rekan nanti yang mengikuti program UKW tidak terkejut. Karena di UKW nanti kita kan uji kompetisinya benar-benar kita lakukan sesuai dengan kompetisi yang dia dapatkan dari sebelumnya. Nah, nanti di UKW itu ada istilah tidak lulus dan lulus. Jadi sebelum para kawan-kawan jurnalis nanti terkejut dengan UKW, kita membuat pra dulu agar dia mengetahui apa yang akan dilakukan pada UKW nantinya. Gitu. UKW nantinya, apakah semuanya rekan-rekan wartawan dari Aceh atau mungkin ada dari wilayah lain? Kepada Bapak berdua, mungkin siapa yang akan memberikan penjelasan pada kami? Ya, mungkin itu masalah imigrasi, Pak ya. Kita tidak membatasi dari media manapun yang mau mengikuti program ini, kita persilakan. Saya juga memperjelas yang bahasa ketua tadi bahwasanya pra-UKW ini kita buat berdasarkan rujukan dari Dewan Pers. Karena kita rencana nanti di UKW kita mengundang Dewan Pers sebagai tim penilai. Jadi beliau mengarahkan sebelum kita menuju ke arah yang lebih tinggi, kita melakukan pra agar rekan jurnalis tidak terkejut. Nah, nanti di dalam pra-UKW ini kita juga akan melibatkan salah satu wartawan senior, mungkin tidak asing lagi bagi masyarakat Aceh, Bang Nasir Jamil, kemudian bekas wartawan untuk Istana Negara, Bang Samsul Bahri. Nanti akan kita libatkan beliau bagaimana cara menulis yang baik dan benar, kemudian bagaimana cara menulis opini, dan bagaimana membuat itu dalam sebuah berita. Kira-kira berapa jumlah peserta yang nanti, Pak? Kalau kita prediksi itu tahap awal kita cuma pertamanya 30 ya Mas. Tetapi melihat ke depan ini kayaknya pendaftar meningkat. Bahkan ini kan pra-UKW, tapi yang ikut ini udah 3 provinsi dari Pekanbaru, Sumatera Utara dan Provinsi Aceh sebagai tuan rumah. Jawa Tengah. Bahkan ada yang dari Pulau Sumatera, di luar Pulau Sumatera juga ada di Jawa Tengah. Jadi kita tidak bisa istilahnya membatasi, karena tujuan daripada PJID Nusantara ini adalah memberikan satu ilmu bagaimana menjadi wartawan yang profesional ke depan. Itu tujuan dari organisasi kami. Jadi artinya Pak, pra-UKW ini diikuti oleh rekan-rekan dari berbagai provinsi. Iya, berbagai provinsi dan berbagai media. Iya. Terima kasih. Bapak dengan siapa? Saya Ketua DPW PJID Provinsi Aceh. Namanya Pak? Pak Ramadan Jamil. Bapak dengan siapa Pak? Aidil. Dan Saya sementara ini menjabat Sekretaris PJID Nusantara Aceh. Oke, terima kasih.